Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Pak Rumaya untuk mata kuliah PTM Makro pertemuan 11. Jadi materi dalam pertemuan 11, 12 sebenarnya soal pengangguran dan inflasi. Jadi ini adalah dua tema ya, unemployment and inflation. Dalam week 11 kita akan diskusi mengenai unemployment dulu. Next baru kita akan ngomongin inflasi di pertemuan berikutnya. Oke, jadi pengangguran ya, pengangguran, unemployment. Jadi pengangguran itu ya adalah suatu konsep di mana ada sumber daya yang menganggur ya. Unemployment itu sebenarnya juga dipakai nggak cuma untuk orang, tapi juga ada yang dipakai dengan modal. Unemployment-nya unemployed capital juga bisa juga. Tapi seringkali yang lebih sering digunakan adalah untuk konteks pekerja unemployment. Jadi dalam unemployment ya mungkin kita cek dulu soal pengukurannya ya. Nah pengukuran dari unemployment itu gini ya. Pertama kali kita ada konsep namanya unemployed. Employed adalah orang yang bekerja ya. Jadi ketika orang yang bekerja kita bilang dia employed ya. Ketika orang itu punya pekerjaan dan dibayar untuk pekerjaan itu maka dia adalah employed. Unemployment adalah kondisi ketika seorang itu tidak bekerja ya, entah dia itu sedang mencari kerja ya, atau dia ya ininya kalau unemployment syaratnya ialah dia itu usia kerja dan dia sedang mencari kerja ya, itu disebut dengan unemployment. Nah, ada juga istilahnya adalah not in labor force, orang yang tidak di pasar kerja. Jadi ini adalah kondisi di mana orang itu masuk dalam usia kerja, tidak ada usia kerja tertentu ya. Ketika usia itu di Indonesia 15 tahun, jadi ketika orang itu di bawah 15 tahun, dia dianggap sebagai anak-anak. Ketika dia sebagai anak-anak, maka dia itu dia tidak dianggap sebagai angkatan kerja, ya. Jadi kalau mau konsep ini kalau mau dibalik sebenarnya kalau bacanya ya dibalik ya. Kalau konsep yang lebih umum itu di bawah. Jadi kita balik ini misalnya. Jadi seperti ini ke atas ya. Jadi yang paling umum adalah labor force. Labor force adalah bahasa Indonesia adalah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah total number of worker, jumlah pekerja yang tersedia buat perekonomian. Angkatan kan, angkatan darat, angkatan udara, ini angkatan kerja, labor force. Ya, tapi angkatan kerja ini ya itu ada dua. Satu yang mereka sudah bekerja atau employed, atau yang kedua yang tidak bekerja atau unemployed. Itu namanya angkatan kerja. Syaratnya apa angkatan kerja itu? Satu, dia itu usianya usia produktif, which is kalau di Indonesia adalah 15 tahun. Mungkin sekarang ada yang 18 tahun ya. Di 15 tahun ke atas dia berarti masuk ke usia produktif. Satu. Yang kedua ialah dia itu mencari pekerjaan. Ya, bisa bekerja atau sedang baik dia sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Itu dianggap sebagai angkatan kerja. Karena bagian dari populasi penduduk yang siap untuk bekerja gitu ya, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ada juga yang namanya not in labor force atau bukan angkatan kerja. Ini adalah mereka yang masuk usia produktif ya, tapi dia tidak mencari kerja ya, masuk usia produktif jadi 15 tahun ke atas tapi tidak mencari kerja. Nah, karena apa? Karena dia ada sebagai student belajar ya, kayak Anda ini. Nah, ini adalah bukan angkatan kerja karena Anda tidak sedang bekerja dan tidak mencari kerja ya, Anda sedang belajar. Terus ibu rumah tangga, ya, ibu rumah tangga juga gitu, dia tidak bekerja formal ya dan juga tidak mencari pekerjaan ya. Terus apa namanya? Jadi orang-orang itu tidak bukan dalam angkatan kerja itu ada dua kemungkinan. Pertama masalah umur. Ya kan umur produktif itu 15 sampai 65 kalau di Indonesia. Jadi kalau di luar rentang itu di bawah 15 itu anak, di atas 65 itu dianggap sebagai manula ya. Jadi seorang itu tidak dimasuk dalam not in labor force karena dua hal. Pertama karena umurnya terlalu tua, terlalu muda. Yang kedua karena status pencari pekerjaannya. Kalau dia tidak mencari kerja, maka dia atau dia kerja
yang tidak berbayar jadi ibu rumah tangga tuh ya, bukan pekerjaan sih. Itu kan dia bukan masuk di angkatan kerja. Walaupun dia di usia produktif kan, dia usia produktif tapi dia tidak sedang mencari kerja karena sibuk dengan belajar. Ya. Nah, terus baru kemudian ada unemployment. Nah, unemployment adalah seseorang yang tidak bekerja, ya, entah dia itu habis dipecat ya, temporary, ada kan pekerja musiman ya, looking for job, mencari pekerjaan ya, or waiting for the start date of new job. Jadi kalau misalnya begitu Anda lulus sarjana, Anda adalah seorang pengangguran karena Anda sedang tadinya tidak mencari kerja, sekarang lulus mencari kerja. Nah, seandainya Anda dapat pekerjaan ya di EY atau di IBM misalnya ya, Pak, kerjanya sih akan setelah seleksi, seleksinya butuh waktu misalnya 6 bulan. Maka 6 bulan itu Anda seharusnya adalah pengangguran karena sedang mencari kerja dan tidak bekerja, usia kerja, mencari kerja dan tapi nggak bekerja. 6 bulan seleksi, lolos, dibilang Pak selamat Anda lolos, Anda kerja sebulan lagi misalnya atau 2 minggu lagi. Nah, selama masa tunggu itu Anda adalah seorang unemployment atau penganggur. Nah, kalau employed ya sebaliknya ya, seorang yang sudah bekerja ya dan dibayar untuk pekerjaan itu. Ya, itu. Nah, saya mundur sedikit ya, ini jadi oke, saya ngukur dulu ya. Pengukuran dulu ya. Gimana pengukuran pengangguran ya? Jadi itu kan konsep ya. Selalu kalau di ekonomi itu selalu ada dua hal yang harus dilihat. Pertama konsep, yang kedua pengukuran. Oke, ngomong output. Apa tuh output? Konsepnya output adalah barang dan jasa yang diproduksi suatu perekonomian. Output. Gimana mengukurnya? GDP ya gitu ya. Apa pengukurnya? Kan tadi udah membahas soal konsep unemployed atau penganggur. Nah, sekarang how is unemployment measured? Gimana caranya mengukur pengangguran ya? Nah, ada ukuran namanya unemployment rate atau bahasanya tingkat pengangguran. Kalau di BPS namanya TPT, tingkat pengangguran terbuka. Itu dihitung sebagai persentase dari tenaga kerja yang persentase tenaga kerja yang menganggur. Jadi ingat tadi angkatan kerja adalah penjumlahan antara employed dan unemployed. Jadi berapa persen dari angkatan kerja yang unemployed. Jadi unemployment rate dihitung dengan berapa orang yang unemployed, yang menganggur, dibagi sama labor force. Ya. Ingat tadi labor force ada dua ya, penjumlahan antara yang employed sama yang unemployed. Itu ya. Jadi itu yang harus diingat. Nah terus sebelum kita bahas ini, setelah ini kita bahas apa lagi? Oke, ini contoh ya, contoh perhitungan dari employed dan unemployed. Sebentar. Oke, jadi ini sekarang perhitungan mengenai ya gimana cara menghitung pengangguran ya. Ini contohnya kalau Anda ke BPS, Anda bisa dapat seperti ini ya, data seperti ini. Terus di sini data ini Anda akan lihat di sini ada yang namanya ini kan data 2017 ya, agak lama ya, 2017 sorry. Sorry. Oke, ya ini. Jadi di sini ada data mengenai penduduk 15 tahun ke atas. Nah, artinya ini adalah penduduk yang usia produktif kan, 15 tahun ke atas. Angka sekian ya, 19 juta, 190 juta Indonesia ini ya. Terus ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang bekerja, mereka yang mengangguran terbuka, ya, mencari pekerjaan. Nah, terus ini ada keterangannya nih. Pengangguran terbuka adalah mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, ya kan, sudah punya pekerjaan belum bekerja. Nah, maka kita bisa menghitung tingkat pengangguran. Jadi kalau di istilah BPS adalah TPT ya, tingkat pengangguran terbuka TPT. Nah, di sini adalah pembagian antara ini ya, para penganggur ini dibagi sama angkatan kerja ya, angka ini dibagi sama ini ya. Dapatnya 5,33, hanya 5% ya, 5% angkatan kerja. Nah, ada juga istilah yang lain selain pengukurannya untuk masalah unemployment ada dua. Pertama kali tingkat TPT tadi, tingkat unemployment rate atau tingkat pengangguran. Ada lagi measurement yang lain yaitu namanya tingkat partisipasi angkatan kerja. Labor participation rate kalau bahasa Inggrisnya. Kalau Indonesia adalah TPA, tingkat partisipasi angkatan kerja.
Nah, itu didapat dari membagi B dan A. B ini tadi B kecil ya. B dibagi sama A. Ini dibagi sama ini ya. Jadi sorry, is something wrong? Oh enggak, sorry, B besar ya. B besar dibagi sama A. Ya, sorry saya keliru. Jadi B besar dibagi sama A. Jadi B besar ini ya, yang B ini dibagi sama A ini ya. Jadi angkatan kerja dibagi penduduk berumur 15 tahun ke atas. Nah, apa yang ditunjukkan kalau tingkat pengangguran kerja menunjukkan orang-orang yang mau mencari kerja habis sedang menganggur ya dibandingkan sama total angkatan kerja. Nah, kalau tingkat partisipasi angkatan kerja jadi kalau yang pertama kan semakin rendah semakin bagus. Artinya semakin banyak orang yang mencari kerja dan dapat pekerjaan. Itu yang pertama. Ya kalau yang kedua ini tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan dari yang usia produktif berapa persen sih yang aktif di labor market ya gitu. Nah, tingkat partisipasi angkatan kerja ini harapannya itu selalu meningkat ya. Kalau semakin tinggi berarti semakin banyak anak usia muda yang aktif di pasar kerja kayak gitu. Nah, ini kalau isunya nih soal gender gitu kan. Apakah ada beda-bedaan antara TPAK laki-laki dan perempuan? Nah, kecenderungan tuh TPAK laki-laki dan perempuan tuh beda. Laki-laki lebih tinggi. Ya, kalau perempuan kali kemudian setelah menikah jadi berumah tangga, jadi dia tidak lagi masuk dalam kerja, jadi ada lebih rendah daripada laki-laki ya. Dan juga hambatan-hambatan yang berkaitan gender yang lainnya. Oke, terus itu ya setelah itu kita mau bahas. Oh, kita mundur dulu ya. Jadi itu definisi basic soal unemployment, gimana cara apa itu unemployment ya. Terus gimana cara ngukurnya. Saya mau balik dulu yang pertama. Ini agak lompat soalnya tadi teman-teman. Soal ada konsep namanya natural rate of unemployment. Ya, tingkat natural dari pengangguran ya. Jadi natural rate ya, tingkat natural of unemployment ya adalah konsep di mana unemployment yang does not go away on its own. Jadi tidak akan hilang dengan sendirinya. Even in the long run. Di jangka panjang tetap ada. Ya, tingkat pengangguran ya yang tidak hilang, tidak hilang dengan sendirinya. Bahkan juga di jangka panjang kan periode adjustment kan, tapi dia nggak akan hilang di jangka panjang. Ya, itu it's the amount of unemployment that the economy normally experience. Jadi itu adalah tingkat pengangguran yang normal, ya, yang wajar ya, bagi sebuah perekonomian. Nah, ketika suatu perekonomian dalam tingkat natural rate-nya, kita harus santai. It's not a problem. Ya, ini yang tingkat yang natural memang suatu perekonomian akan selalu punya pengangguran ya, yang ketika mencapai natural rate. Yang harus concern ialah ketika tingkat pengangguran di atas tingkat natural rate-nya. Nah, tapi kayaknya di Indonesia belum ada deh kayaknya BPS belum menghitung berapa sih tingkat pengangguran yang wajar itu berapa, yang natural itu berapa, itu belum dihitung. Nah, yang konsep yang kedua namanya cyclical unemployment. Nah, ini related to konsep yang pertama. Jadi cyclical unemployment atau unemployment yang bersifat siklus ya, refers to the year-to-year fluctuation in unemployment around its natural rate. Jadi kalau ada suatu peningkatan, penurunan tingkat pengangguran di sekitar tingkat naturalnya itu disebut dengan unemployment cyclical ya, siklus ya. Kalau di Indonesia mungkin seperti buruh pabrik ya kan, ketika masa produksi mereka produksi, setelah produksinya berhenti ya mereka berhenti dulu karena stoknya di pabrik masih banyak. Pabrik dapat order lagi mereka hire tenaga kerja lagi seperti itu ya. Nah, ordernya nggak selalu rame sepanjang tahun. Ada yang ramenya ketika mendekati hari raya, mendekati akhir tahun, seperti itu. Nah, jadi cyclical unemployment itu berasosiasi dengan up and down, naik turun jangka pendek dari business cycle. Jadi ini konsep business cycle tuh nyambungnya ke sini. Jadi pengangguran cyclical itu mengikuti perkembangan siklus bisnis ya. Oke, ini ada gambar di Amerika kayaknya ini ya. Jadi yang unemployment rate di percent of labor force ini ya. Jadi ini adalah yang sumbunya adalah persentase dari labor force yang menganggur alias tingkat pengangguran. Dan sumbu X-nya adalah tahun ya.
kita lihat. Jadi ini unemployment rate-nya kita lihat ada sini, kalau ada kondisi dia di puncak ini tinggi ya, terus jatuh, ini rendah, jatuh lagi ya ke sini. Berarti ini bagus ya. Karena ingat, ini tuh semua indikator tuh harus Anda juga hati-hati ya. Indikator harus dilihat. Indikator ini ketik dia itu punya nilai maksimum nggak, nilai minimum nggak. Selalu ya kalau ketemu indikator selalu itu. Selalu evaluasi apa nilai maksimumnya, apa nilai minimumnya. Terus ketika dia naik itu bagus nggak. Ketika turun itu jelek nggak. Nah karena itu bisa beda-beda. Kayak kita ngomong soal growth, pertumbuhan. Pertumbuhan itu kalau ke atas bagus. Kalau positif bagus, artinya ekonomi tumbuh. Kalau negatif atau turun, misalnya pertumbuhan ekonomi 7%, terus tahun depan turun dari 5%. Nah, that's bad. Karena kita punya ekonomi tumbuh. Kalau ke atas artinya tumbuh cepat. Kalau turun berarti kita ada perlambatan pertumbuhan. Kalau negatif, kita punya problem, ya resesi gitu kan. Nah, tapi ada juga indikator yang justru naik malah jelek. Kayak ini indikator pengangguran. Kalau tinggi jelek, ya kan? Yang nganggur banyak. Kalau rendah bagus, ya. Jadi kayak ini berarti kan tinggi kan. Nah, ini jadi jelek, is bad, ya kan? Nah, terus turun, berarti ini ekonominya membaik karena ada penurunan pengangguran. Terus turun lagi, ya. Jadi ini adalah periode di mana pengangguran turun terus di sini. Ini adalah a good period. This is a good period, ya kan? Karena mungkin warnanya merah ya, jadi nggak kelihatan. Oke, saya ganti dulu warnanya biar warnanya. Oops, sorry. There you go. Oops. What's wrong with this? Oke. Bentar, saya hapus dulu. Saya ganti warnanya. Warnanya ganti sama warna hijau mungkin ya. Oke. Nah, jadi ini ya, periode di sini. Di sini sama di sini ini periode yang bagus, good period ya, karena di periode ini dia turun terus nih, turun dari sini turun ke sini kan ya. Ini ekonomi lagi bagus nih. Karena pembangunan terus turun terus ya. Terus sebentar ya, ada tamu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ketika resumenya turun ya, turun berarti ekonomi baik ya. Ini ada bad period. Kenapa? Karena ini naik terus nih pengangguran di sini ya. Jadi di sini di tahun 70-an ini kita lihat ekonominya naik terus. Ya kan? Naik terus di tahun 70-an sampai tahun berapa nih? Tahun sekitar 70-an ya, 75 itu ya. Nah, ini penganggurannya naik terus ya, is a bad period ya. Nah, tapi itu adalah cyclical, up and down, karena ada siklus bisnis. Nah, yang di tengah-tengah nih yang warnanya biru ini adalah natural rate of unemployment, tingkat pengangguran natural. Artinya apa? Artinya ketika ekonomi di sini ya, di titik ini misalnya, ini nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena dia tingkat penganggurannya natural. Ya, nothing to be worried about gitu, karena memang itu adalah kondisi yang natural buat perekonomian gitu loh. Tapi ketika pengangguran terjadi di luar titik ini, di atas ya, ini di atas ya kan, ini di bawah kayak gini ya kan, there's a problem ya kan, karena ini di atas, ini ketinggian artinya pengangguran too high gitu kan, di atas nilai naturalnya, ini juga di bawah, ini terlalu rendah pengangguran di sini ya, seperti itu. Nah, ini kita akan belajar juga hubungan antara apa yang terjadi ketika tingkat pengangguran itu di atas naturalnya. Ini kita hubungan sama inflasi ya. Kalau ketika seperti ini, ketika tingkat pengangguran terlalu tinggi, ya itu akan menciptakan namanya deflasi. Ya, deflasi, inflasi akan turun. Ya kan, punya orang nganggur, punya duit, ya kan, demand melemah, artinya harga-harga akan cenderung turun ketika unemployment-nya terlalu tinggi di atas natural rate-nya. Sebaliknya, ketika seperti ini ya, kondisi-kondisi seperti ini tadi ya, yang di bawah, ketika dia di bawah ini, di bawah natural rate-nya ya, seperti ini, itu akan menciptakan ekonomi terlalu baik, jadi terlalu rendah ya, tingkat terlalu rendah naturalnya, jadi terlalu sedikit orang yang nggak bekerja. Terlalu sedikit orang yang nggak bekerja, artinya banyak orang yang sedang bekerja ya, di luar kapasitas perekonomian berproduksi, demand-nya meningkat, tapi produksinya nggak meningkat sebanyak demand, akibatnya jadi inflasi. Ya, jadi ini bisa dibilang overheat, ketika di sini adalah kondisi overheat, ketika tingkat pengangguran di bawah tingkat naturalnya, ekonominya overheating. Ya. Overheating, panas itu adalah seringkali dalam ilmu ekonomi diasosiasikan dengan inflasi. Mesinnya panas ya. Panasnya apa? Inflasi. Ya. Kalau di sini dia terlalu dingin ya. Perlu di starter ketika zona ini. Saya nggak tahu namanya apa ya. Di sini kalau di sini ada overheating. Lawannya overheating apa? Underheating. Saya belum pernah kedengaran kalau underheating. Yang sering dipakai dalam ekonomi adalah
overheat ekonominya. Oke, itu sedikit soal unemployment cyclical dan natural ya. Terus kita lanjut lagi soal, nah, emang masalahnya apa sih kalau unemployment itu? Masalahnya apa? Nah, apa sih dampak dari unemployment? Nah, unemployment itu artinya ada sebagian orang yang punya kapasitas untuk bekerja, ya kan, untuk menghasilkan barang dan jasa, tapi dia tidak bekerja, ya. Jadi impact-nya apa? Impact-nya adalah ke output, ya kan, karena pekerja adalah input, ya kan, faktor produksi. Ya. Kalau kita belajar kan fungsi produksi, Q sama dengan fungsi dari capital, ya, capital dan labor, ya kan. Nah, ketika inputnya turun, ya, ketika inputnya turun, maka output juga turun, ya kan. Nah, unemployment adalah simbol dari input labor, ya kan. Ketika unemployment-nya tinggi, artinya tingkat jumlah pekerja yang digunakan dalam aktivitas produksi itu kecil. Semakin tinggi pengangguran, semakin rendah ini, semakin turun ini tingkat penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Nah, kalau inputnya turun, maka outputnya akan turun. Jadi, the largest single cost of unemployment is loss of production. Seseorang yang kalau kerja bisa menghasilkan barang dan jasa, sekarang nggak bekerja, maka kita kehilangan, kita loss dari produksi, ya. Nah, itu ada suatu ahli namanya Okun, ya. Okun itu melakukan banyak penelitian dan kemudian menyimpulkan, ya, dan menciptakan hukum namanya Okun's Law, hukumnya Okun. Okun bilang bahwa satu extra point, satu tambahan, ya, satu poin tambahan dari pengangguran itu ongkosnya adalah 2% dari GDP, gitu. Ya, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya kan 1% dari unemployment, ya, pertambahannya itu adalah 2% dari GDP, ya. Artinya kalau misalnya suatu perekonomian itu tumbuh di tingkat, let's say 7% gitu ya, 7%. Ini adalah tingkat growth-nya, pertumbuhan ekonomi 7% gitu kan ya. Terus tingkat penganggurannya, unemployment rate-nya, let's say dia di angka 4% misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya peningkatannya dari 4% ini naik jadi 5%, ya kan, 5%, ya kan, itu ongkosnya adalah kehilangan 2% GDP, ya kan. Kenaikan pengangguran dari 4 ke 5%, dia ekonomi bisa turun dari 7% naik turun 2%, jadi cuma 5%. Nah, ini, ya, jadi pengangguran turun cuma 1%, ya, 1%, tapi outputnya turun, GDP-nya turun 2%. Itu maksudnya si Okun, ya. Dia ada grafiknya. Ini adalah hasil penelitiannya si Okun. Jadi di sumbu X adalah perubahan, ya, delta ini. Perubahan dari tingkat pengangguran, ya. Ini kalau di sini 0 kan, nggak ada perubahan. Ke atas berubah, naik 1%, naik 2%, naik 3%, dan seterusnya. Di sini turun 1%, turun -2%, turun -3%. Nah, ini perubahan dalam GDP. Semakin ke atas, semakin tinggi perubahan GDP-nya. Karena perubahan dalam GDP, dalam persentase itu adalah pertumbuhan ekonomi. Di sini adalah dengan negatif. Ya kan, Okun menemukan hubungan yang hubungannya seperti seakan-akan itu adalah hubungan apa namanya, negatif, downward sloping kan ini, ya. Artinya semakin besar tingkat penganggurannya bertambah, semakin turun, ya, tingkat pertumbuhan ekonominya karena peningkatan dari peningkatan pengangguran, ya. Ini Okun sih ada tahunnya nih. Jadi ini dari historis, ya, dari tahun 66. Tahun 51, ya. Tahun 51 sampai tahun 2003, ya. Tahun 1951 sampai tahun 2003 ini studinya Okun, ya. Ini menarik nih untuk teliti ini pasti di Amerika. Di Indonesia juga jadi nggak seperti ini, dan apakah sama 2%? Jangan-jangan di Indonesia lebih kecil atau lebih besar, ya. Itu jadi tema penelitian yang menarik. Jika ada yang ingin masukkan dalam PKM atau apa, atau skripsi, boleh. Nah, jadi dari ini grafiknya berhubungan negatif, ya, dan hubungan negatif. Jadi ini 3,5 nih, kayak ini kan kayak persamaan linear kan. Ini titik potong dengan sumbu Y di 3,5.
Ini adalah -2. Nah, -2. -2 delta U sama delta Y per Y, ya. Alias ini adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi -2. 1% dari peningkatan pengangguran mengurangi negatif, ya, mengurangi 2% dari pertumbuhan ekonomi, ya. Itu Okun's Law. Nah, tadi kan ada juga, tadi kita ngomong soal cyclical sama natural employment, ya. Ada juga yang namanya itu equilibrium vs disequilibrium unemployment, ya. Equilibrium unemployment terjadi, ya, ketika seorang menjadi pengangguran itu voluntary, alias itu ya dia memilih untuk menganggur, ya, karena dia mungkin pindah kerja ke kerjaan yang lebih baik, yang lebih besar gajinya, yang lebih besar tunjangannya, pensiunnya, ya. Jadi kalau dia pindah pekerjaan, kan pertama kali dia keluar pekerjaan, jadi keluar, ya kan, seperti itu. Atau dia keluar pasar kerja, ya, keluar pasar kerja, ya kan. Jadi karena dia itu mau sekolah lagi, ya, misalnya kayak saya dulu kan dosen, terus saya stop kerja, ya, terus saya sekolah lagi S3, ya, itu kan saya berarti kan secara voluntary itu menganggur, kan, seperti itu. Oke, ya, jadi itu intinya voluntary unemployment itu adalah pengangguran yang voluntary, dia memilih untuk menganggur secara sadar, emang dia memilih. Voluntary unemployment terjadi karena workers memilih prefer leisure, memilih nggak apalah nganggur, misalnya kerjanya 5 hari seminggu jadi cuma 3 hari, yang penting saya punya waktu luang lebih banyak, kan. Atau dia pergi prefer leisure or other activity to job at the going wage rate. Jadi pada tingkat upah yang sama dia ingin bersantai, ini terlalu aku kebanyakan, lebih baik kurang aku libur aja gitu. Itu voluntary unemployed, jadi pengangguran yang voluntary, ya, yang secara sengaja menganggur. Ada juga namanya frictionally unemployed, ya. Ini pengangguran friksional terjadi ketika mencari pekerjaan pertama, biasanya orang sedang dalam proses mencari kerja gitu, ya. Ya. Oke, jadi ada juga kemungkinan pekerja yang produktifnya rendah, ya, mereka lebih prefer pensiun daripada bekerja karena upahnya terlalu rendah tadi, ya. Jadi itu ya, jadi intinya equilibrium unemployment adalah pengangguran yang sifatnya voluntary. Orang menganggur karena voluntary. Anda lulus S1, Anda bisa kerja misalnya di Alfamart, di Indomart, ya, di UMR mungkin. Tapi Anda enggak aku mau cari kerjaan di pemerintahan misalnya atau di perusahaan besar. Ini Anda secara voluntary menganggur. Anda voluntary memilih secara sukarela untuk menganggur, itu namanya. Nah, ada juga namanya disequilibrium unemployment. Nah, ini jadi kenapa? Ini jadi ketika pasar kerja atau makroekonomi itu nggak berfungsi secara normal, ya, not functioning properly, tidak berfungsi secara proper, secara seharusnya. Ada orang-orang yang qualified, some qualified people, ya, ada orang-orang yang qualified, ya, punya kompetensi, ya, punya gelar gitu, punya keterampilan, skill, yang willing to work, yang pengen kerja di tingkat harga pasar yang berlaku, tapi nggak bisa pekerjaan, gitu kan. Nah, ini yang namanya disequilibrium unemployment. Jadi mereka involuntary, mereka terpaksa nganggur, mereka punya skillnya, mereka oke dengan bayarannya, tapi nggak dapat kerja, cuma sedikit kerjaannya, ya. Itu namanya disequilibrium unemployment. Nah, ini ada 2 subkomponennya. Yang pertama adalah structural unemployment. Ini unemployment yang terjadi karena hal-hal yang sebenarnya struktural, ya, karena jumlah pekerjaan itu di pasar kerja tertentu insufficient, nggak cukup untuk menyediakan pekerjaan untuk seluruh pekerjaan dalam satu perekonomian. Misalnya di Indonesia itu ada kekurangan middle management kita tuh susah di Indonesia, yang orang yang padahal lowongannya besar, banyak orang nyari middle manager, tapi nggak banyak orang yang kompeten di sana.
supply-nya sedikit. Akhirnya banyak kemudian middle management kita tuh diimpor dari India. Banyak orang India tuh jadi middle management untuk perusahaan-perusahaan internasional di Indonesia. Itu yang kemudian ada namanya cyclical unemployment. Ini yang sifatnya musiman. Jadi karena di drive oleh siklus bisnis ya. Jadi ketika demand for worker atau permintaan anak kerja itu turun ya, ketika ada business cycle seperti itu, siklus bisnis. Nah, yang repotnya struktural unemployment ini ya, kalau ada perubahan struktur dalam ekonomi, ini yang repot. Ya kalau cyclical kan ya tunggu ekonomi tinggal aja kasih stimulus ekonomi jalan, nanti hilanglah cyclical unemployment. Tapi kalau struktural ini repot. Walaupun ekonomi jalan, nah tapi mereka kompetensinya beda dengan kebutuhan tenaga kerja tadi. Middle management demand-nya ada, demand for workers dari middle manager ada, tapi supply-nya nggak ada. Ya, akhirnya nganggur gitu loh, permintaan pengangguran. Ini karena 4.0 juga bisa tercipta hal seperti ini. Ketika mungkin demand for tenaga kerja itu punya skill IT basic, skill programming ya. Mereka bentuknya orang nggak cuma jago akuntan misalnya, nggak jago accounting, tapi juga ngerti IT. Nah, tapi nggak ada, susah nyari orang kayak gitu. Ya menganggur lah orang-orang di bidang ini gitu karena perubahan struktural ya. Nah ini ilustrasi bedanya antara equilibrium sama disequilibrium unemployment ya. Yang sebelah kiri ini adalah dua-duanya adalah menunjukkan demand dan supply in labor market. Ingat kan ini adalah factor market. Di factor market perusahaan itu bergeser, yang biasanya kalau output market dia sebagai supply side, di sini sebagai demand side. Jadi demand side adalah perusahaan dan individu rumah tangga jadi suppliernya, supply side-nya. Kita lihat ya. Jadi ini bentuk kurvanya relatif sama demand dan supply-nya. Kita lihat. Jadi kalau pasar kerja equilibrium ya, demand dan supply of labor ketemu di titik E ya maka kita terjadi ini keseimbangannya di sini ya. Artinya pada upah segini ini adalah jumlah orang yang mau bekerja, ya. Jumlah pada tingkat upah ini, demand for worker sebesar ini, supply-nya sama, ya selesai. Nah, tapi kemudian kan kembali lagi, ini ada juga ini labor force adalah ini segini adalah labor force, ya kan labor force. Ya, ini adalah orang-orang yang sudah bekerja sekarang di sini di tingkat upah ini. Ini ada orang-orang di sini, ya orang di sini yang tidak bekerja pada tingkat upah ini. Nah, ini adalah orang-orang yang voluntary unemployed. Jadi mereka ini kelompok-kelompok di sini sengaja untuk nggak bekerja. Nggak mau aku mau upah yang lebih tinggi gitu kan. Secara voluntary gitu loh, karena demand dan supply sudah ketemu seharusnya. Tapi mereka memilih untuk secara voluntary menganggur gitu. Gitu ya. Apa dia mau sekolah atau apa gitu kan, dia memilih untuk tidak bekerja. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini kan yang equilibrium ya. Sekarang yang kita disequilibrium. Nah, pada disequilibrium unemployment, jadi ketika upahnya itu enggak pada market rate. Jadi bukannya di titik E, tapi itu di atasnya, di sini ya. Lebih tinggi daripada tingkat equilibrium base-nya. Nah, ketika upahnya di atas equilibrium, ya di atas upah equilibrium, jadi equilibrium. Para perusahaan maunya dengan upah sebesar ini, bintang 2 itu hire sebesar titik H ini. Sedangkan pekerjanya pada tingkat upah yang lebih tinggi ini maunya bekerja sebesar G ini sebesar ini. Artinya ada gap. Besaran yang mencari kerja, besaran supply ya, orang yang mencari kerja daripada demand-nya. Ada supply demand gap. Ya, jadi yang bekerja mana? Yang ini, karena ini adalah jumlah pekerjaan yang bersedia yang diminta oleh perusahaan. Maka ini adalah orang-orang yang mendapat pekerjaan sebesar ini ya dari labor force ya kan. Dan sedangkan yang di sini ya ini adalah orang-orang yang involuntary unemployed ya. Nah kan ini pengen kerja pada tingkat upah ini tapi nggak dapat kerja. Namanya disebut dengan involuntary, terpaksa nganggur gitu kan. Nah kalau tadi kan di sini kan ini outgoing wage ini adalah orang-orang yang sengaja menganggur voluntary ya, secara volunteer, secara sukarela. Kalau di sini ini enggak, dia involuntary, dia pengennya kerja tapi nggak dapat kerja. Jadi involuntary unemployment. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita ngomong soal kebijakan public policy and job search. Jadi pemerintah bisa membuat satu program yang mempengaruhi waktu pencarian kerja ya, jadi memperpendek waktu pencarian kerja di pasar kerja ya. Ini mungkin
case-case-nya di Amerika ya, mungkin nggak semuanya relevan dengan case di Indonesia ya. Ini contohnya program pemerintah bisa menjalankan employment agency atau agen tenaga kerja ya, tapi bukan agen tenaga kerja luar negeri ya, tapi itu. Jadi memberikan informasi mengenai lowongan apa aja yang dicari ya kan, untuk membantu mematchkan antara demand dan supply, antara pekerja dan pekerjaan supaya lebih cepat ya. Jadi dia bisa mendata ke perusahaan apa yang dibutuhkan, terus dia bisa mendata pencari kerja untuk ketemu. Public training program. Ya, ini kan mungkin kemarin kita punya program kartu prakerja gitu ya, semacam itu gitu ya. Ada satu training yang diberikan oleh perusahaan, oleh pemerintah untuk agar supaya kebutuhan skillnya korporasi sama pasar kerja apa tuh pekerja itu sedekat mungkin. Jadi dengan melakukan training ya. Juga untuk membantu tadi kelompok-kelompok yang marginal, yang kurang mampu untuk bisa nggak miskin lagi ya, kayak gitu, kayak BLK gitu kan, dikasih diajari ngelas, diajari jadi apa namanya hal-hal yang sifatnya teknis gitu ya, jadi belajar listrik, jadi apa tukang listrik gitu ya. Oke, juga ada memberikan unemployment insurance ya, tunjangan pengangguran untuk memproteksi pekerja ketika income-nya jatuh ya, supaya jangan sampai dia itu dari pengangguran menjadi orang miskin ya, dikasihkan subsidi tunjangan pengangguran ya, seperti itu. Kenapa terjadi structural unemployment ya? Terjadi karena regulasi biasanya, sifatnya itu ada dua, yang sifatnya regulasi atau karena memang ada perubahan struktural dalam ekonomi ya, perubahan teknologi. Jadi ada ini kayak tadi kan ada minimum wage ya, upah minimum itu bisa menciptakan structural unemployment karena ketika terlalu tinggi, jadi ada nggak bisa menyerap semua pekerja, atau serikat buruh ya, lobby serikat buruh juga bisa menciptakan structural unemployment. Dan juga ada konsep efficiency wage, yaitu suatu konsep di mana suatu perusahaan bersedia membayar pekerja lebih tinggi daripada UMR, daripada upah market price ya. Jadi kan semua terjadi kata ini kan market kan ya, market ini equilibrium. Nah, ketika harga yang terbentuk itu di luar equilibrium, maka akan terjadi unemployed kan di sini. Nah, kalau tadi kan karena hukum ya kan, ini karena lobby serikat buruh, ini karena perusahaan ini di level perusahaannya ini kan pemerintah kan, pemerintah yang main. Ini adalah pekerja, asosiasi pekerja yang berperan. Yang ini terjadi karena perusahaannya sendiri yang sengaja membayar pekerjanya di atas harga pasar. Tujuannya apa? Untuk mencapai harapannya dengan gaji lebih tinggi daripada harga pasar, itu produktivitasnya juga naik. Semakin produktif, semakin efisien, dan bisa semakin meningkatkan profit perusahaan. Itu ya, namanya efficiency wage. Tapi yang ketiga yang belum ialah bahas mengenai dari sisi itunya, dari sisi masalah struktural yang tadi kayak perubahan teknologi ya kan, jadi industri 4.0 ya kan, munculnya pekerjaan baru, terus kebutuhan akan skill baru yang di pasar nggak ada. Nah itu juga bisa menciptakan structural unemployment yang belum dibahas dalam poin-poin yang di layar tadi ya. Oke, tadi unemployment sudah kita bahas, sekarang kita bahas mengenai inflasi. Nah, kalau inflasi di sini saya nggak akan bahas mengenai pengukurannya, karena kita sudah bahas soal pengukuran di pertemuan awal. Jadi tolong untuk pengukuran inflasi dibuka-buka lagi ya, supaya tetap fresh pengetahuannya. Kalau tadi kan kita bicara soal pengukuran unemployment untuk inflation, tolong dibaca-baca lagi karena saya nggak akan bahas dalam pertemuan ini. Jadi inflasi adalah kondisi di mana tingkat harga secara umum mengalami peningkatan ya. Nah, dan inflasi bisa dikategorikan dalam beberapa kategori. Yang pertama low inflation, inflasi yang rendah. Ada galloping inflation, double digit, inflasi yang double digit, bisa 10%, 20%, 30% gitu ya. Double digit inflation. Ada 2 digit ya, bisa dari puluhan, bisa 20-an, 30-an ya. Atau triple digit yang serem nih, bisa sampai 100% gitu kan. Galloping inflation namanya. Ada lagi namanya hyperinflation. Ini ya lebih parah lagi gitu kan. Mungkin puluhan ribu seperti itu ya, low inflation. Oke, jadi gimana kita menjelaskan inflasi ya?
ada teori namanya quantity theory of money ya. Ini digunakan untuk menjelaskan determinan jangka panjang dari tingkat harga dan inflasi, tingkat inflasi. Nah, jadi inflasi sendiri itu adalah suatu fenomena ekonomi ya yang membuat nilai uang itu menjadi berkurang ya karena inflasi ya gitu. Jadi the value of economic medium of exchange jadi mempengaruhi medium of exchange. Uang kan adalah medium of exchange, alat pertukaran. Nah, ketika when the overall price level rise, ketika harga secara umum itu meningkat, the value of money falls, nilai uang akan jatuh, ya kan? Anda yang punya gaji misalnya sebulan 4 juta gitu kan, inflasi ketika ada inflasi 10%, itu nilai uang itu turun karena kemampuan uang Anda untuk membeli barang menurun karena ada inflasi gitu kan. Nah, sekarang back to basic, what is determine the value of money? Apa yang menentukan nilai uang? Ya kan, nilai uang dipengaruhi oleh harga ya kan, berapa harga barang tadi, semakin rendah harga barang semakin tinggi nilai uang dan sebaliknya. Oke, kita bahas sekarang mengenai money supply, money demand, and equilibrium price level. Bentar ya, oke sip. Ya, nah ini value of money ya, 1 per P, 1 per P ya kan, karena nilai uang dipengaruhi oleh harga. Kalau inflasi tinggi nilai uang jatuh, kalau inflasi rendah nilai uang tinggi. Jadi ini ada high, low. Ini value uang tinggi, value uang rendah ya. Ini price level semakin tinggi price-nya semakin low ya. Ini low, ini dibalik ya. Ini low, ini high. Jadi ini harga rendah atau murah ya. Jadi ini yang tinggi ya. Nah, jadi ini quantity of money, jumlah uang. Oke. Maka ini quantity fix. Jadi jumlah uangnya fix, ini supply-nya fix. Karena CUP ditentukan oleh CB, Central Bank, ya kan? CB, oke. Nah, ini adalah money demand. Kita bahas dari money demand ya. Demand of money itu sifatnya itu semakin besar jumlah uang beredar, maka value of money-nya akan semakin rendah. Ya kan? Kalau barang itu jumlahnya banyak kan value-nya turun kan? Seperti itu ya. Ini turun. Oke, low kan ya, ini low, ini high ya kan. Terus jadi ini equilibrium value of money ya. Ini ketika demand dan supply bertemu, ini adalah equilibrium value of money ya. Kemudian what next? Kemudian ini equilibrium price level, ini kan harga yang equilibrium di sini ya. Nah, gimana dampak dari injeksi moneter ya? Ini kalau ini semua tadi jumlah uang bertambah kan, ada injeksi moneter, nanti supply bertambah, sorry, sudah bertambah ya, jumlah uang beredar bertambah, maka MS yang baru lebih tinggi ya kan, ada peningkatan uang beredar dari M1 ke M2, M2 lebih tinggi daripada M1. Nah, akibatnya ini equilibrium yang baru lebih rendah, harga uangnya jadi turun ya kan, nilai uangnya turun, turun kan. Jadi decrease in the value of money. Ya, decrease in the value of money ini price-nya gimana? Ini kan price-nya kembali ya. Price-nya ke atas low, kalau ke bawah itu high ya. Maka yang baru ini kebalikannya kan. Ini kan P kan ini kan 1 per P. Ini kan P, berarti kebalikannya ya kan. Kalau ini turun berarti ini mengalami kenaikan ya. Nah, ini naik jadi 2 ke 4. Price and the increase in the price level. Ya kan? Seperti itu. Ya. Oke, jadi ketika jumlah uang bertambah itu menurunkan nilai uang, ya kan? Uang bertambah menurunkan decrease the value of money, ya kan? Tapi increase the price level, harganya meningkat ya. Harga meningkat dan karena itu berbanding terbalik antara value of money dan price level. Ya, ketika price levelnya rendah, money value tinggi. Ketika price levelnya tinggi, value of money rendah gitu ya. Oke, jadi ada dikotomi, ada 2 masa besar dalam masalah inflasi ya kan, ada the classical dichotomy and monetary neutrality ya. Menurut Hume apa namanya?
dan juga teman-teman seangkatannya dia bahwa economic variable itu seharusnya dibagi dalam dua grup. Pertama nominal variable, variabel yang diukur dengan nilai moneter, dan real variable, variabel yang diukur dalam physical unit. Itu menurut Hume ya, dibedakan antara nominal yang dinilai dalam uang dan dinilai dalam quantity ya, jumlah barang. Nah, menurut Hume dan lain, economic variable do not change in the change of money. Jadi menurut Hume, ekonomi nggak berubah kok. Adanya peningkatan money supply itu nggak mengaruhi variabel yang real ya. Ada namanya classical dichotomy. Jadi different forces influence real and nominal variables. Jadi yang mempengaruhi variabel yang real dan variabel yang nominal itu berbeda, ya kan? Jadi menurut Hume, perubahan dalam money supply akan mempengaruhi nominal variabel, hanya variabel nominal aja ya, yang dalam monetary unit aja yang berubah, tapi nggak akan merubah real variabel. Nah, irrelevance of monetary changes, ya, ketidakrelevanan perubahan moneter for real variable terhadap variabel yang real itu disebut dengan namanya monetary neutrality. Jadi uang itu netral, atau lebih luas lagi kebijakan moneter itu netral. Netral artinya tidak akan berpengaruh pada variabel real. Dia hanya mempengaruhi variabel yang nominal. Jadi kalau pemerintah menaikkan jumlah benar itu hanya mempengaruhi harga berubah, ya kan? Tapi outputnya yang real kan, output physical unit itu nggak berubah. Unemployment rate pengangguran juga nggak berubah kan, real kan ya. Nah, oke, kita kemudian kenal dengan konsep namanya velocity and the quantity equation. Ini ada persamaan kecepatan uang, the velocity of money ya. Jadi adalah kecepatan uang itu berpindah dari satu orang ke orang lain, dari dompet ke dompet, seberapa cepat gitu kan. Semakin cepat misalnya satu hari itu uang 100.000 Anda gunakan, terus oleh bapak yang Anda beli apa? Beli pulsa. Bapak yang pakai pulsa itu kemudian duitnya dibuat untuk belanja anaknya, belanja rumah tangga istrinya. Ini ke pedagang beras sebenarnya. Pedagang beras duitnya dibuat beli telur. Berapa cepat uang dalam satu waktu, misalnya satu bulan atau satu minggu, seberapa cepat sih uang itu berputar gitu loh, digunakan dalam transaksi ya. Itu velocity of money. Nah, rumusnya dalam velocity and the quantity equation, kecepatan dan jumlah uang, velocity uang atau kecepatan uang itu adalah P kali Y dibagi sama M, di mana V adalah velocity, P adalah tingkat harga, Y adalah jumlah output real ya, jadi dalam physical unit, dibagi sama M atau jumlah uang beredar ya. Itu namanya velocity of money. Jadi logis kan kita lihat kan nilai transaksi kan, ini kan P kali D kan berapa output yang ada dalam perekonomian, berapa harganya, P kali Y adalah transaksinya, ya kan? Transaksinya sekian nilainya. Nah, terus berapa jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian? Ketika transaksi dibagi sama jumlah uang beredar, maka itu menunjukkan berapa cepat uangnya. Kalau ini sama dengan 2, artinya apa? Artinya uang itu berputar 2 kali dalam sehari, ya kan? Misalnya dalam satu hari itu ada for hypothetical ya, ada 100 transaksi misalnya, ya kan? 100 nilai transaksi sehari dalam satu perekonomian itu 100 triliun. Ya kan? 100 triliun adalah hasil berapa perkalian P kalikan D, 100 triliun transaksinya ya. Nah, jumlah uang beredar cuma 50 triliun. Nah, artinya ada 2 kali ya, dalam satu waktu ini uang tuh muter 2 kali, ya kan? Nah, dipakai transaksi minimal 2 kali transaksi tiap rupiah dalam sistem ekonomi tadi, dalam perekonomian tadi, sehingga bisa mencapai 100 triliun transaksi, ya kan? Dengan cuma 50 triliun jumlah uang beredar ya. Ini adalah kecepatan uang, how fast ya, berapa kali turnover-nya tiap uang itu berputar. Nah, ini kemudian bisa kita M-nya bisa pindah ke sini kan, jadinya nanti M kali V ya kan, P kali Y ya. Seperti yang di next page ini, seperti ini. Nah, jadi kita rewriting the equation, dapatnya MV sama dengan P kali Y ya.
Jadi the quantity equation relates the quantity of money atau M ya dihubungkan dengan nominal value of output. Jadi ini adalah GDP nominal sebenarnya. GDP nominal ya. Jadi nominal value of output. Ya kalau Y-nya aja, Y sendiri ini adalah GDP real. Kalau Y-nya doang ini real GDP. Nah, ya. Tapi kalau perkaliannya nah itu ini ya GDP nominal, ya kan? Atas harga berlaku, harga berlaku kan? Ya kalau yang Y-nya aja, itu GDP real, ya kalau apa? Kalau Y-nya doang, ini aja itu GDP real, ya. Itu ya, jadi menghubungkan antara quantity of money dengan GDP nominal. Itu adalah quantity equation ya, velocity and quantity equation. Nah, the quantity equation menunjukkan bahwa peningkatan dalam quantity of money ya in economy must be reflected in one of three other variable. Ketika manusia berubah, maka ada 3 hal yang bisa direfleksikan dalam 3 macam variabel. Pertama, price level must rise. Kan M kali V sama dengan P kali Y, ya kan? Nah, ya kan? Kalau M-nya naik, ya kan? Ini persamaan kan? Maka P-nya ya bisa jadi karena M naik, maka P-nya naik. Ya kan? P naik. Nah, karena kenaikan M ini ya, M naik, akhirnya P harganya akan naik. Ya kan? Atau ininya ya kan? Atau ini turun naik, ya kan? Ini yang naik untuk mengimbangi M. Atau velocity of money-nya turun, ya kan? Nah, ada 3 kemungkinan berarti. Akibat kenaikan dari money supply ada 3 bisa kecepatan uangnya turun, ya dengan besar yang sama jadinya nggak berubah, atau tingkat harganya naik, atau outputnya yang naik. Ya 3 kemungkinan. Nah, tapi masalahnya menurut teori ini bahwa velocity of money is relatively stable over time. Tingkat transaksi itu cenderung stabil antara waktu ke waktu, ya. Jadi akibatnya kalau M sama V ya kan? MV itu aja ya, MV sama dengan P titik Y ya. Jadi V ini cenderung stabil, ya kan? Artinya gitu kenaikan M efeknya cuma kenaikan P atau kenaikan Y output real atau harga gitu kan. Nah, ketika CB atau central bank merubah quantity of money, itu bisa menyebabkan proportional change in the nominal output. Nah, ini berubah secara perkalian ini ya, ini berubah. Kalau ini naik 10%, ya kan? Bank sentral memutuskan untuk meningkatkan 10%, maka ini akan naik 10%, ya. GDP namanya naik 10%. Nah, karena konsep money neutrality dalam konsep classical economics tadi, mereka berpendapat bahwa ini nggak mengaruh, Y ini konstan, Y ini. Ya kan? Maka kenaikan M itu sepenuhnya, kenaikan GDP nominal sepenuhnya karena kenaikan dalam price, dalam harga. Karena money is neutral. Money does not affect output. Money just affect on price. Money neutrality tadi ya. Seperti itu. Itu kita bisa berdebat. Mungkin menurut Keynes atau menurut yang lain bisa jadi enggak kayak gitu kan. Tapi kalau menurut ekonomi klasik ya kan, jadi 2 asumsi, karena velocity of money cenderung konstan, orang itu transaksinya cenderung konstan, cenderung ada perubahan, ada fintech atau apa, jadi berubah velocity of money. Yang kedua itu asumsi bahwa money itu enggak mengaruhi output. Maka juga itu kalau velocity-nya konstan, output-nya konstan, tinggal harga yang mengalami perubahan ya. Oke, nah sekarang ada namanya Fisher effect, ya. Jadi, according to the principle of money neutrality, an increase in the rate of money growth raises the rate of inflation.
but does not affect any real variable. Jadi menurut Fisher effect dalam ini, kenaikan dalam pertumbuhan uang itu mempengaruhi tingkat inflasi, tapi nggak mempengaruhi variabel real apapun. Jadi important application of this principle concern the effect of money on interest rate. Jadi dampak pertumbuhan uang terhadap suku bunga, ya. Karena nominal interest rate ya adalah real interest rate dikurangi sama inflation rate. Ya. Ditambah harusnya nih, bukan dikurangi, harusnya keliru. Bentar saya cek ya di jadi nominal interest rate and real interest rate. Jadi kalau menurut Fisher effect ya, real interest rate adalah interest rate yang dikurangi inflasi ya. Jadi seharusnya Fisher effect itu adalah the real interest rate. Iya, ditambah bukan dikurangi. Sorry ini clear ya. Ini plus. Ini plus ya. Jadi nominal interest rate artinya huruf I-nya. I ya. Nominal interest rate sama dengan ya real interest rate R kecil ya ditambah real interest rate tambah inflasi. Inflasi itu hurufnya P-nya. Nah, ini itu inflasi. Ya kalau di mikro ini adalah profit. Tapi kalau di makro ini adalah inflation ya. Jadi kalau gitu real interest rate adalah nominal dikurangi sama inflation. Nah, itu adalah real interest rate. Ya. Gitu ya. Oke, sorry salah dek di sini. Nah, ini ada Fisher effect ya. Jadi kalau menurut Fisher effect karena ini kan ya, jadi kalau inflasi ini ya kan hanya mempengaruhi nominal. Ya, realnya konstan. Kalau ada perubahan inflasi ya, otomatis akan one on one mempengaruhi nominal interest rate. Ini harga yang di pasar keuangan, yang di bank-bank itu ya nominal interest rate ini. Real interest itu nggak kelihatan. Kita harus punya variabel inflasi untuk bisa menghitung real interest rate. Jadi menurut Fisher effect inflasi itu mempengaruhi secara langsung ke suku bunga ya. Nah ini jadi one for one adjustment of nominal interest rate to the inflation is called Fisher effect. Jadi perubahan one on one. Jadi kalau tadi kan I tambah sama dengan R plus inflation ini kan di one on one. Jadi kalau misalnya one on one itu kalau ini 1% naik inflasi ya kan karena inflasi naik 1% karena money supply naik 1%, maka nominal itu juga akan naik sebesar 1%. Ya, jadi one on one. Nah, itu one on one tadi. Ya, ini disebut dengan Fisher effect. Pengaruh inflasi terhadap nominal interest rate one on one. According to the Fisher effect, when the rate of inflation rise, ketika tingkat inflasi naik, the nominal interest rate rise by the same amount. Jadi kalau inflasinya naik dengan jumlah yang sama dengan kenaikan inflasi, nominal interest rate. Jadi kalau inflasinya 5%, inflasinya maka nominal rate-nya juga akan naik sebesar 5%. Kalau 10% dan seterusnya ya. Jadi real interest rate stays the same. Ini tetap nggak ada perubahan dalam suku bunga real. Ininya nggak berubah, tetap ya. Yang berubah hanya nominal interest rate. Itu menurut Fisher effect. Ini oke. Ya, ini saya bahas minggu depan aja soal ini, soal demand pull dan cost push inflation. Saya akan bahas dalam pertemuan ke-12 ya. Nah, ini jadi kita stop dulu di sini. Oke. Oke, terima kasih sepertinya saya cukupkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di pertemuan 12 ya, insyaallah.